gitu, dibilang kita belajar bener juga enggak gitu. Ya dibilang ambis juga enggak, saya orangnya standar-standar aja sih. Nah ini salah satu tips bagaimana ketika kita rotasi dari perusahaan lama ke baru, kita harus mengorbankan waktu kita untuk belajar terus-menerus gitu. Halo semuanya, selamat datang di Berbisik, berbincang bersama ISC. Kembali lagi bersama kita di segmen podcast. Nah, kebetulan hostnya kali ini beda lagi. Aku ditemenin dengan teman baruku di sini. Boleh kenalan dulu siapa namanya? Oke, semuanya kenalin, aku Afifa. Oke, halo Afifa. Apa kabar Afifa? Baik banget nih, Kak Dia gimana kabarnya? Baik. Sebelumnya Afifa di sini divisi apa ya? Visiting nih Kak. Oh, visiting. Oke, makasih ya udah mau bantu kita podcast. Dengan senang hati. Oke, teman-teman, di sini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan ini perdana kita ngundang alumni ya. Iya bener banget Kak. Alumni dari Teknik Industri yaitu Kak Adit. Halo Kak Adit, apa Halo, kabar? baik. Oke, mungkin Kak Adit boleh memperkenalkan diri dulu sama teman-teman. Halo, nama saya Aditya Cahyadi. Saya juga alumni Universitas Katolik Musi Caritas angkatan 2015. Oke, 2015 Ya. cukup udah lama ya meninggalkan kampus ini, tapi Iya. ternyata setelah dibaca tadi CV-nya dan kebetulan kita habis kuliah umum juga sama Kak Adit dan ternyata Kak Adit ini merupakan warehouse operational eksekutif dari perusahaan Sampurna. Siapa sih teman-teman yang nggak tahu perusahaan Sampurna? Pada tahu nggak perusahaan Sampurna? Kayaknya Pasti tahu lah ya. nggak mungkin nggak tahu sih Kak. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama. Oke Kak Adit, ini pertanyaan pertama nih. Ya. Bagaimana sih Kak perjalanan Kak Adit nih setelah lulus dari teknik industri? Dan gimana sih Kak karir Kak Adit sampai dapat posisi di warehouse eksekutif di perusahaan Sampurna ini Kak? Oke, kalau untuk perjalanan karir saya lulusnya 2019. Setelah 2019, saya masuk perusahaan di perusahaan pulp and paper industri itu di tahun 2020. Nah, di sini perjalanan karir saya dimulai, di mana posisi saya sebagai trainee ya, engineering development trainee. Nah, di sini saya ditempuh belajar selama 1 tahun. Di mana di sini saya belajar bagaimana sih proses end to end membuat produk kertas yang baik, pulp yang baik sampai kita kirim ke customer. Nah, di sana saya 1 tahun belajarnya. Terus setelah 1 tahun kita melewati proses assessment untuk saya dinyatakan lulus. Nah, setelah itu ya saya sebagai warehouse planner. Nah, di mana warehouse planner ini saya selama kurang lebih hampir 1 tahun juga, dan kemudian beberapa bulan saya sebagai warehouse koordinator, planner koordinator, dan setelah itu beberapa bulan kemudian saya dipercayakan oleh bos saya untuk menghandle tim, di mana posisi tersebut sebagai warehouse team leader. Nah, sebagai warehouse team leader saya menghandle kurang lebih ya setengah tahun. Nah, setengah tahun kebetulan ya saya baca-baca mungkin di media sosial ya, media sosial dan lain-lain, platform job. Nah, platform job posting ya saya cek, ternyata ada posisi nih di perusahaan nih, HM Sampurna. Oke, saya coba nih, ternyata ya dapet ya, saya masuk sebagai warehouse operation executive di HM Sampurna, dan sampai saat ini saya masih bekerja di HM Sampurna. Begitu sih perjalanan karir saya. Oke, luar biasa sekali ya Kak. Tapi Kak, sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua, aku tiba-tiba jadi penasaran. Boleh nggak Kak Adit sedikit ceritain kisah kakak dulu ketika kuliah tuh sebenarnya tipe mahasiswa yang gimana sih? Kuliah pulang, kuliah rapat, atau gimana? Oke, nah kalau saya tipenya sendiri, saya itu orangnya itu ya biasa-biasa aja. Dibandingkan dengan teman-teman saya yang mungkin yang lebih pintar, yang lebih aktif di organisasi gitu ya. Saya orangnya pendiam yang seperti Bapak Alvin bilang, ya
saya ada beberapa tapi mengikuti organisasi seperti kayak Hima Prodi juga saya pernah ikut sekali, Division Transport gitu ya. Itu pun ya cuman sekali gitu. Terus ya beberapa kali ya bantu juga terkait handle kunjungan industri juga transport gitu. Ya itu dibilang saya terlalu aktif juga enggak, tapi dibilang terlalu enggak pernah ngikut Hima Prodi juga enggak gitu. Dibilang tipe mahasiswa yang sangat pinter, sangat intelligent, ya saya enggak sih. Saya orangnya ya biasa-biasa aja sih sebagai mahasiswa gitu. Gitu sih. Oke, tapi berarti udah ambis belum Kak dulu pas kuliah? Jujur setelah lulus kuliah dulu, bahkan sekarang saya ambisi untuk belajar. Tapi dulu ketika saya kuliah, saya tuh orangnya ya biasa-biasa aja, dibilang suka belajar juga enggak gitu. Ya ketika ulangan ya wes lah, ulangan gitu, dibilang kita belajar bener juga enggak gitu. Ya dibilang ambis juga enggak, saya orangnya standar-standar aja sih. Oke, berarti memang baru ada kayak perubahan itu ketika masuk dunia kerja malah. Yes, ya. Aku mau nanya juga nih Kak. boleh. Ya. Pas pertama kali Kak Adit kerja nih Kak, ada shock sendiri gak sih kan dalam dunia kerja tuh gimana sih Kak? Apa ternyata gini banget nih kerja nih ternyata? Atau ada ketakutan atau gimana Kak? Oke, tentunya di dalam dunia perkuliahan sama dunia kerja itu sangat berbeda ya. Nah, di mana dibilang shock, saya enggak juga, karena saya itu dididik dengan orang tua saya tuh bagaimana kita tuh cari uang tuh susah, mindsetnya seperti itu. Karena kan mindset orang Chinese kan ya, kita cari uang itu enggak segampang lah gitu, enggak mudah lah gitu. Makanya saya dilatih bagaimana saya dari kecil, mungkin dari SMP bantu orang tua saya jualan gitu, bantu mama papa saya gitu ya jualan gitu. Kebetulan orang tua saya dagang gitu ya. Ya kurang lebih ketika kita sudah terbiasa bantu orang tua, bantu keluarga, bekerja gitu, bantu orang tua gitu ya. Ketika masuk di dunia kerja, shocknya itu ya enggak se-shock ketika kita sama sekali belum pernah kerja gitu. Karena kita sudah terbiasa, nyari uang seperti ini, ya kita sudah tahu cara nyari uang itu seperti apa gitu. Kalau menurut saya ya dibilang shock kali enggak, tapi ya shocknya itu ketika ya saya harus bisa belajar mengabsorb semua pelajaran dalam waktu yang cepat gitu. Gitu sih. Oke, kita balik lagi ya ke pertanyaan yang udah kita siapin nih Kak. Terkait dengan posisi Kakak sekarang pasti adalah tantangannya Kak. Tapi dari semua tantangan yang sudah pernah Kakak hadapi, apa sih Kak tantangan terbesar yang pernah dihadapin dan gimana cara Kakak ngatasin? Oke, tantangan terbesar saya itu moving dari perusahaan kertas ke perusahaan sekarang itu justru tantangannya itu jauh lebih besar. Gimana tantangannya itu dari sistemnya segala macam gitu ya, itu jauh berbeda sekali. Nah, di mana di sini saya dituntut saya harus bisa mengabsorb semua job desk, sistem-sistem dan lain, belajar dalam waktu yang singkat gitu. Nah, itu membuat sedikit saya harus struggle dan harus mengorbankan waktu lebih banyak lagi gitu ya. Nah, di mana cara saya hadapin itu ya, saya harus meluangkan waktu saya lebih di perusahaan untuk belajar lebih gitu, biar saya bisa cepat belajar gitu. Nah, ini salah satu tips bagaimana ketika kita rotasi dari perusahaan lama ke baru, kita harus mengorbankan waktu kita untuk belajar terus-menerus gitu. Gitu sih. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih Kak. Yang seperti kita tahu, kalau teknik industri banyak banget nih belajarin semua hal keilmuannya, kayak efisien kita belajar juga, optimal juga kita belajar. Terus bagaimana sih cara Kak Adit ini menerapkan prinsip-prinsip di dalam pekerjaan sehari-hari dalam pekerjaan Kakak saat ini? Oke, pertama gini ya, kita harus membuat suatu di perusahaan itu kita terapkan sesuai yang ada di teknik industri gitu ya. Contohnya mata kuliah P3 gitu. Nah, itu ada hubungannya di perusahaan gitu, bagaimana kita ngelakuin
perencanaan, bagaimana kita ngelakuin forecast yang benar gitu. Nah, itu merupakan tools yang baik lah gitu ketika kita masuk dunia pekerjaan. Contohnya kita ada belajar lagi terkait K3 gitu ya. Nah, itu merupakan tools juga ketika kita bekerja di suatu perusahaan itu sangat terpakai kali gitu tools-toolsnya. Seperti ketika kita masuk di lingkungan kerja, APD apa sih yang kita pakai, terus metodenya apa sih, metode K3-nya apa sih yang mesti kita jalanin gitu. Nah, saya rasa itu sangat relevan sekali. Contohnya kayak financial reporting. Kita juga ada belajar ekonomi teknik gitu ya. Nah, itu sangat berhubungan sekali bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip dasar costing kita itu bisa reduce semaksimum mungkin tanpa mengurangi biaya-biaya yang kita butuhin lah gitu. Nah, itu ada berkaitannya dengan mata kuliah kita gitu. Gitu sih. Oke, Kakak pernah nggak sih dengar satu statement katanya tuh Gen Z itu susah banget beradaptasi di dunia kerja. Nah, kan banyak yang bilang juga Gen Z ini mental health doang yang diperhatiin segala macam. Jadinya itu yang banyak aku dengar juga susah kalau di dunia kerja karena nggak mau dikritik atau segala macam. Nah, kalau menurut Kak Adit sendiri dari pengalaman Kak Adit di dunia kerja ini, mentalitas seperti apa sih Kak yang sebenarnya harus dipersiapkan selagi kita menjadi mahasiswa, terutama banyak mahasiswa ini sebenarnya Gen Z gitu. Saya termasuk orang Gen Z. Yes. Saya termasuk Gen Z juga. Dibilang bagaimana kita cara menanggapinya aja gitu. Ya, sebagai Gen Z ya banyak katanya Gen Z itu perusahaan-perusahaan gak mau terima ya kan Gen Z, terus banyak komplain ternyata performance Gen Z-nya itu jelek. Nah, semua itu kalau menurut saya itu dari mindset itu membentuk pola pikir kita yang lebih growth lagi. Jadi ketika teman-teman itu dikritik oleh atasan, terus dikritik oleh teman, ya jangan kita langsung kritik balik, istilahnya marah balik gitu. Ya udah, kita terima aja bahwa itu sebagai improvement kita tuh. Apa yang kurang? Kenapa sih dia sampai kritik saya nih? Saya juga sebagai manusia ya pasti punya kekurangan lah ya. Saya juga beberapa kali dikritik oleh atasan saya. Ya, it's okay. Selama kritiknya itu membangun kita gitu untuk improve untuk diri kita lebih baik ya, it's okay. Kita terima aja. Ya, kita sebagai Gen Z ya harus mempunyai mental growth mindset gitu. Nah, bagaimana kita harus memiliki pemikiran yang positif, pemikiran yang berkembang gitu ya. Bagaimana saya bisa maju, punya ambisi, punya goals gitu. Nah, saya rasa ketika teman-teman di sini punya goals gitu ya, saya rasa semua itu ya bisa terpatahkan opini publik gitu bahwa Gen Z itu ya susah diatur, susah dapat pekerjaan. Saya rasa enggak juga sih, tergantung orangnya gitu, enggak bisa dipukul rata semuanya seperti itu sih. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, mungkin ada nggak hal yang mau disampaikan Kak Adit untuk teman-teman yang lagi nonton, terutama musisi teknik industri mungkin? Oke, saran saya ya untuk teman-teman generasi yang ini ya penerus bangsa, ya, generasi penerus gitu, untuk mahasiswa-mahasiswi teknik industri di Musi Caritas gitu. Yang pertama ya kita harus semangat belajar, terus jangan pernah menyerah. Ya, saya yakin setiap orang itu pasti memiliki keahlian masing-masing gitu. Ya, misalnya kita lemah di sini, saya yakin ya pasti ada sesuatu yang kuat di bidang lain gitu. Nah, bagaimana ketika teman-teman kuat di bidang lain itu bisa ditekunin, setelah ditekunin ya bisa didalemin. Nah, itu merupakan suatu positif impact lah gitu ketika itu teman-teman dalemin gitu. Itu sih pesan saya. Yona, Cukup nih Kak. Sepertinya juga sudah cukup. Terima kasih Kak udah menyediakan waktunya. Terima kasih. Kita ngobrol bareng, terus kuliah umum juga. Semoga nanti kita bisa ketemu di kesempatan yang lain. Amin. Gimana nih Kak? Terima kasih sih Kak udah mau sharing-sharing nih sama kita semua, sama penonton-penonton juga di rumah. Banyak ilmu juga yang kita dapat ya.
Oke, makasih juga teman-teman yang udah nonton sampai habis. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau ada request ya narasumbernya, boleh banget. Boleh. Atau topik yang perlu dibahas, boleh teman-teman langsung komen aja. Terima kasih juga untuk teman-teman ISC yang sudah membantu. Oke, jangan capek bantu ya. Oke, kalau gitu Laboratorium Innovation System Center, all for one, one for all.